Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami di dalam Gracia Hope Compassion Channel. Renungan firman Tuhan setiap hari pada hari ini sudah ada di kitab Kisah Para Rasul. Kita melihat bahwa pribadi-pribadi yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Ada kuasa yang mereka lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dipercaya. Saudara, kita juga ketika kita percaya, kita juga akan melakukan mujizat. Tapi tidak mungkin tidak ada tantangan. Tuhan tak pernah janji langit akan selalu biru. Tapi Tuhan berjanji penyertaan Tuhan sempurna. Matius 14 ayat 27 berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi pribadi-pribadi pengikut Kristus, orang-orang Kristen yang kuat, yang tangguh, yang diberkati, tapi juga menjadi pribadi yang kuat ketika ada di dalam tekanan. Saudara, jangan cuma sekedar menjadi pribadi yang diberkati, kaya raya, tenang, sukacita, tetapi di dalam segala keadaan kita tetap kuat. Mari kita minta pertolongan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, langit tak selalu biru, jalan tak selalu mulus. Ada kalanya terjal, tetapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sebab itu kami menaruh pengharapan dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Supaya kami tenang di tengah-tengah badai. Pertolongan-Mu sungguh ajaib bagi kami. Dan oleh firman-Mu segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu sebabnya Tuhan kami butuh firman. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita renungkan bersama dari Kisah Para Rasul 14 ayat 1 hingga ayat 22. Keselamatan tidak ada selain di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin Yahudi, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem, dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan pada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Sampai di sini kita akan renungkan firman Tuhan ini. Awalnya masalahnya dari mana? Firman Tuhan ini awalnya bermasalah dari orang yang lumpuh sejak lahir itu disembuhkan. Karena emas dan perak yang tidak ada padaku itu, saudara. Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Itu merupakan satu kesaksian dan alat bukti yang cukup bahwa dalam nama Yesus ada kesembuhan. Saudara, bukankah tua-tua Yahudi ini juga yang menyebarkan hoax tentang mayat Yesus yang hilang? Mereka menyebarkan hoax tentang mayat Yesus yang hilang, supaya tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa benar-benar Yesus itu hidup. Tapi apa yang dilakukan murid-murid Tuhan? Petrus dan Yohanes.
Petrus dan Yohanes itu menyatakan kesembuhan di dalam nama Yesus. Itu benar-benar terjadi, saudara. Itu benar-benar terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan ketika orang-orang Yahudi mempertanyakan, mereka memberikan apologetika, mereka memberikan penjelasan. Marah itu imam-imam kepala pengawal bait Allah. Saudara, jikalau orang penuh kasih, bukankah kita akan berbahagia kalau orang yang disembuhkan itu benar-benar sembuh? Dari sejak lahir lumpuh, tetapi ketika dia sembuh, malah mereka mempertanyakan, dengan kuasa manakah? Amin. Dan atas nama siapakah kamu bertindak demikian? Jadi mujizat itu harus bertanya, kuasa dari mana? Dengan nama siapa? Ketika dijelaskan dengan nama Yesus, mereka menyebutnya orang Nazaret. Mengapa? Karena mereka kenali Yesus, ada banyak Yesus. Nama Yesus itu banyak digunakan. Tetapi nama Yesus orang Nazaret yang dimaksud, mereka tahu betul. Ini yang mereka mahkotai dengan mahkota duri, yang mereka mahkotai dengan nama Indri, inilah raja orang Yahudi. Yesus itulah yang dimaksud. Tapi mereka malah marah dan tidak percaya. Mereka bertanya, ketika dijelaskan mereka marah. Nah, saudara, mereka haruskah mempertanggungjawabkan mujizat? Tapi itulah yang terjadi, saudara. Iblis tidak senang. Iblis mengadu domba antara siapa? Antara kuasa Yesus dan orang-orang yang tidak percaya. Itu sebabnya hati-hati. Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi setiap orang yang tidak percaya akan binasa. Setiap orang yang tidak percaya akan menjadi seterunya Tuhan. Mereka akan bertentangan dengan Tuhan. Mereka lah orang-orang yang mempertanyakan, dari mana kuasa? Dan dalam nama siapa? Kamu diutus siapa? Oleh karena mereka adalah pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin agama, mereka berpikir bahwa segala sesuatu dari kerajaan Allah harus melalui mereka. Tidak demikian, saudara. Jikalau orang tidak mengetahui kehendak Allah dan tidak peka dengan kuasa Roh Kudus, maka Tuhan tidak akan pakai mereka. Sekalipun mereka pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin Taurat, mengenal tulisan-tulisan Taurat itu, meneliti kitab-kitab suci dengan gamblang, dengan luar biasa. Saudara, jangan berargumentasi dengan orang-orang Yahudi, karena bisa kalah. Tetapi pengetahuan manusia tidak akan cukup dibandingkan dengan kemahakuasaan. Ayat selanjutnya, Yesus adalah batu yang dibawa oleh tukang-tukang bangunannya itu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ada Musa, ada Elia, ada Yosua, ada Daud. Tetapi nama-nama itu tidak dipakai untuk membawa keselamatan. Dan mereka tidak pernah disebutkan sebagai anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mereka bukanlah Kristus, mereka bukanlah Mesias, mereka bukanlah yang diurapi untuk membawa keselamatan. Yang diurapi membawa keselamatan ketika dia menggenapi firman, mati dan bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan nama itu tidak ada orang yang berkata demi nama Musa, demi nama Elia, demi nama Abraham, demi nama Ishak, tetapi demi nama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kristus yang diurapi. Saudaraku yang diberkati, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Itulah aku, firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman dan Dia tidak menyatakannya, Tuhan. Saudaraku yang diberkati, keberanian Petrus dan Yohanes ini hanya dikerjakan oleh Roh Kudus yang memenuhi mereka.
Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Saudara, inilah alat bukti, saksi. Saudara, jikalau satu kenyataan dengan didapatkan dua alat bukti dan saksi. Alat bukti itu apa? Pertama, perkataan dan kesaksian Yohanes dan Petrus, orang-orang yang mengikuti Kristus, orang-orang yang menyaksikan kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan, dan turunnya pencurahan Roh Kudus. Mereka adalah saksi. Dan alat bukti yang lain, yaitu orang yang lumpuh sejak lahir itu. Dia bersaksi dengan mulutnya, dan dia bersaksi dengan bukti bahwa dirinya sendiri sembuh. Saudara, motif Tuhan terbukti bahwa dia disaksikan oleh murid-muridnya dan mujizat yang dikerjakannya dalam namanya. Dan ketika mereka menyuruh rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil kepada orang-orang ini, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Itulah Tuhan, saudara. Sekali dia melakukan mujizat, maka dia membuka lebar-lebar mata dari orang-orang yang menolak dia dengan sesuatu yang menyolok. Artinya mujizat ini tidak dapat disangkal sama sekali. Tapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Saudara, hati-hati. Ketika ada orang-orang iri hati, ada orang-orang yang tidak dipakai Tuhan, ada orang-orang yang merasa tersaingi, maka mereka melarang penggunaan nama itu, saudara. Padahal nama itu nama yang berkuasa, diberikan secara cuma-cuma, baik keselamatan, kesembuhan, dan mujizat. Tetapi ada orang-orang yang dengan sengaja memanipulasi dan memutarbalikkan kebenaran. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Saudara, bukankah permintaan ini mudah? Hanya untuk diam saja dan tidak mengajar. Tetapi mereka tidak mau melakukannya. Karena berbicara dalam nama Yesus, itulah kehendak Tuhan. Saudara, jangan tutup mulutmu di tengah-tengah perhimpunan komunitas yang menolak engkau untuk berkata-kata firman. Mereka mungkin akan menganggap engkau aneh, engkau sok rohani, engkau lain sendiri, dan mereka menganggap, kami tahu siapa engkau, kenapa engkau berbicara firman. Saudara, jangan terpengaruh dengan hal itu. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kamu lihat, karena kami dengar mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak berjalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mereka itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Bukti yang tidak bisa disangkal bahwa orang yang lumpuh sejak lahir 40 tahun terjadi mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Kisah Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, fakta kebenaran Alkitab mengatakan keselamatan bukan menurut pemikiran manusia. Menurut pemikiran manusia haruslah seorang raja seperti Raja Herodes. Menurut pemikiran manusia Yesus tidak layak. Menurut pemikiran manusia tidak mungkin Yesus itu yang mereka salibkan. Menurut pemikiran mereka gak mungkin kami salah. Gak mungkin kami menyalibkan Tuhan. Gak mungkin orang itu yang kami bunuh. Mereka menyangkal itu semua karena pemikiran dan pemikiran penafsiran mereka sendiri. Saudara, Tuhan tidak menyediakan keselamatan hanya karena diterima oleh sekelompok orang, diakui oleh sekelompok orang. Tetapi kebenaran Tuhan adalah kebenaran karena Dia adalah Allah, Dia yang tentukan. Keselamatan bukan menurut pemikiran manusia. Yesus bukanlah manusia biasa, melainkan 100% Tuhan. Dia pernah menjadi 100% manusia. Dan Dia adalah Tuhan yang menerobos ruang dan waktu, masuk ke jurang maut. Kemudian Dia membawakan keselamatan sebagaimana Yesus
sudah bangkit dan naik ke surga. Keselamatan hanya ada di dalam Dia dan tidak ada nama lain. Kalau ada nama lain, saudara boleh uji, adakah nama lain yang menyelamatkan? Hanya Yesus, jalan kebenaran dan hidup. I am the way, I am the truth, I am the life. Itulah nama Yesus. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Itu sebabnya nama Yesus, nama yang berkuasa di bumi maupun di surga. Barang siapa percaya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal hari ini, saudara, kiranya firman Tuhan meneguhkan kembali engkau bahwa jangan cari nama lain. Dan orang-orang yang tidak percaya, yang menolak Tuhan, cenderung akan bertentangan jalannya dengan Tuhan. Sebab itu saudara percayalah, biarlah Natal hari ini engkau sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan jangan lewatkan lawatan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Jangan hidup seperti manusia biasa-biasa yang berjalan dengan pemikiran dan konsepnya sendiri. Saudara akan gagal. Saudara pahami firman Tuhan. Natal yang berbahagia ini, saudara dengan keluarga saudara dan seisi rumahmu, satu orang selamat, seluruh keluarga diselamatkan asal engkau percaya. Tuhan memberkati. Bapa, kami berdoa agar keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus itu. Kita percaya, kita terima, kita imani, dan kita sembuh dan mujizat Tuhan itu nyata. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk adik Michelle yang sedang dirawat oleh karena infeksi bakteri. Dia mengalami naik turun panas Tuhan. Tetapi kami berdoa di dalam nama Yesus, orang Nazaret. Dia bukan manusia, tetapi dia 100% Allah. Tetapi dia dikenal sebagai yang lahir, yang ada, dan telah mati dan bangkit dan naik ke surga. Dialah Natal, Noel, Yesus Kristus Tuhan yang lahir sebagai juru selamat bagi kehidupan kami. Dialah yang menyembuhkan adik Michelle Rumagit dalam nama Yesus. Sembuh terjadi demi nama Yesus orang Nazaret itu. Demi nama Yesus, dia bukan sekedar 100% manusia, tapi dia 100% Allah. Dia telah menjadi manusia, tinggal di antara kita, firman-Nya tinggal di dalam kita. Tetapi dia sudah menang, dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Dan tidak ada nama lain di kolong langit ini yang diberikan kepada kita supaya kita diselamatkan. Tetapi hanya di dalam nama Yesus. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuasa Allah bekerja di dalam diri Michelle Rumagit, sembuh, mujizat itu nyata. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengeluh, yang berbeban berat, yang sakit mentalnya, kesehatannya, keuangannya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Pribadi yang menyelamatkan itu, kami sudah dilawat Tuhan. Ini doa kami Bapa, sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mujizat itu nyata. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati and God bless you.